Jika Anda menemukan bagaimana produk memenuhi kebutuhan calon pelanggan, maka deal akan segera tercapai. Sebelum itu, mintalah daftar apa saja yang mereka butuhkan. Tandai poin-poin kebutuhan yang dapat Anda penuhi. Tanyakan pertanyaan sederhana seperti, kami punya banyak model dan merek kulkas, Pak. Kira-kira apakah Bapak butuh kulkas yang kapasitasnya besar atau kecil? Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai penyedia solusi itu bisa memberikan beberapa solusi sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan. Tak perlu khawatir karena metode ini selalu bekerja hampir di seluruh situasi penjualan. Hello Growth People, kembali lagi bersama saya Rani Desiana di segmen Helping Others Grow dengan tema Sales. Dalam pembahasan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai teknik sales closing. Teknik selanjutnya yang akan kita bahas adalah something for nothing close. Teknik something for nothing yaitu memberikan suatu keimbalan kepada calon pembeli, membuat kesempatan dibelinya produk kita akan jauh lebih besar. Dengan kata lain, kesampingkan biaya dan tawarkan diskon akan memikat pelanggan untuk menyepakati pembelian. Sebagai contoh, kami yakin layanan yang kami bawakan adalah yang Anda cari selama ini. Kami menawarkan diskon hingga 15%. Bagaimana menurut Anda? Nah, selanjutnya ada objection closing. Sesuai namanya, teknik ini mengharuskan Anda untuk mengajukan pertanyaan spesifik kepada calon pelanggan untuk mencari tahu apakah mereka keberatan untuk membeli produk kita. Untuk mengatasi kekhawatiran pelanggan, ajukan beberapa pertanyaan umum nih. Misal, apakah ada alasan mengapa kami tidak bisa mengirimkan produk di bulan ini? Atau apa ada hal lain yang Anda butuhkan yang bisa kami bantu? Nah, objection closing sangat berguna untuk diterapkan pada siklus penjualan yang tampak hampir berhenti. Setidaknya bisa Anda terapkan jika pelanggan enggan membuat keputusan. Nah, teknik selanjutnya adalah Ben Franklin closing. Ben Franklin yaitu teknik sales closing dengan cara membuat daftar pro dan kontra dalam setiap keputusan. Dengan daftar pro dan kontra pada sebuah keputusan, teknik ini akan berguna untuk klien yang kurang yakin saat akan menekan kata deal. Ketika membuat daftar pro dan kontra, jangan lupa menggambarkan poin-poin berharga dari produk Anda. Calon pelanggan akan melihat bahwa tingkat pro lebih tinggi dan kemungkinan adanya keputusan jauh meningkat. Contoh penerapan dari Ben Franklin closing ini misalnya, seperti yang Anda lihat, smartphone ini cocok untuk mendukung aktivitas Anda sebagai pekerja. Sudah 5G, ada kamera depan dan belakang, dan RAM-nya pun sudah 6 GB. Cuma memang harganya sedikit lebih mahal dari budget Anda. Tapi bisa saya pastikan, ini akan sangat worth it untuk mendukung kinerja Anda, Pak. Nah, Ben Franklin menambahkan tentang sisi terbaik dan sedikit kekurangan dari produk, agar calon pelanggan bisa lebih jelas memahami dan mempertimbangkan keputusannya. Tapi, tentunya dengan berbagai manfaat yang ditawarkan produk Anda, keinginan pelanggan untuk membeli akan jauh lebih besar. Selanjutnya ada yang namanya sharp angle closing. Teknik yang satu ini juga sering dikenal dengan nama the if I, will you close? Teknik closing ini akan membuat urgency pada pelanggan dan tentunya menguntungkan bagi bisnis Anda. Teknik sharp angle closing paling baik diterapkan ketika calon pelanggan keberatan, seperti menginginkan diskon atau free service pada penawaran yang Anda berikan. Teknik ini juga menjadi perpaduan yang bagus, sehingga pelanggan dapat merasa menang terhadap tawaran Anda dan menyelesaikan transaksi untuk Anda. Nah, penerapan dari if I will you close adalah sebagai berikut. Tentu kami akan memberikan diskon pada produk yang Anda inginkan. Jika kami memberikan harga sekian, apakah Anda bisa closing di bulan ini? Nah, dengan demikian, kemungkinan besar pelanggan akan menutup kesempatan jauh lebih besar untuk deal. Selanjutnya ada yang namanya needs closing. Jika Anda menemukan bagaimana produk memenuhi kebutuhan calon pelanggan, maka deal akan segera tercapai. Sebelum itu, mintalah daftar apa saja yang mereka butuhkan. Tandai poin-poin kebutuhan yang dapat Anda penuhi. Tanyakan pertanyaan sederhana seperti, kami punya banyak model dan merek kulkas, Pak. Kira-kira apakah Bapak butuh kulkas yang kapasitasnya besar atau kecil? Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai penyedia solusi itu bisa memberikan beberapa solusi sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan. Tak perlu khawatir karena metode ini selalu bekerja hampir di seluruh situasi penjualan.
berikan kombinasi dengan teknik lainnya untuk memudahkan menarik pelanggan. Next, ada yang namanya scale closing. Scale closing merupakan teknik yang dapat membantu Anda dalam fase negosiasi dengan menggunakan skala. Nah, teknik ini juga sangat membantu untuk mengetahui langkah apa yang harus Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan calon pelanggan. Sales closing bisa terdengar seperti, dari skala 1 sampai 5, seberapa tertarik Anda pada aplikasi kami? Jika calon pelanggan menjawab 1, Anda bisa menjawab, oke Pak, kira-kira bagaimana supaya saya bisa mencapai skala ke-5? Nah, saya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan Bapak. Nah, jika calon pelanggan memiliki keberatan soal harga, Anda bisa mencoba memberi asumsi seperti ini. Tidak apa-apa Pak, kami paham kok, ada beberapa klien yang awalnya enggan beralih ke aplikasi kami, tapi akhirnya mereka mulai mahir dan menemukan lebih banyak fitur yang bermanfaat hanya dalam waktu 2 bulan. Sehingga dari sisi harga pun, walaupun sedikit lebih mahal, dia akan menemukan solusi dan juga manfaat yang dia rasa lebih besar. Next, ada yang namanya visual closing. Untuk menerapkan teknik visual closing, Anda membutuhkan alat bantu seperti bagan, video, ataupun daftar pro dan kontra. Nah, teknik ini sangat populer, terutama di kalangan sales marketing, karena teknik ini cukup menarik menurut persepsi calon pelanggan. Seseorang dapat memahami sesuatu berkali lipat lebih cepat dibanding dengan kata-kata. Calon pelanggan dapat menggambarkan maksud yang disampaikan. Seperti yang kita ketahui, otak akan bekerja 60.000 kali lebih cepat dibanding menggunakan kata-kata. Ada juga yang namanya empath closing. Closing tidak harus dilakukan dengan penuh tekanan. Jalan terbaik biasanya menggunakan rute empati, di mana dapat memungkinkan diri Anda untuk memahami situasi dari calon pelanggan. Biarkan mereka memiliki banyak waktu untuk berpikir, dibandingkan memaksa mereka untuk menutup kesepakatan. Selain itu, empath closing juga akan membangun ikatan khusus dengan pelanggan secara jangka panjang. Hal ini bisa dicontohkan dengan, oke, tidak apa-apa Bu, kami akan menunggu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama secepatnya. Nah, itu tadi sebagian teknik sales closing beserta penjelasannya. Masih ada lagi teknik sales closing lainnya yang akan saya lanjutkan di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, boleh di-put pada kolom komentar ya Growth People. Tetap stay tune di channel YouTube kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.